Badan Pusat Statistik memprediksi pada tahun 2030 Indonesia akan didominasi masyarakat usia produktif sebesar 64%. Sementara itu, hanya sekitar 27% masyarakat usia produktif yang memiliki tabungan masa depan. Ketimpangan ini dapat membuat beban baru bagi negara Indonesia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas masyarakat. Penduduk lansia mencapai 10% pada tahun 2021. Indonesia termasuk negara yang akan memasuki era penduduk menua atau aging population. Jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas yang telah melebihi angka 8,5% pada tahun 2015 dan 10% tahun 2021. Pada tahun 2045, penduduk lansia mencapai 57 juta orang dan berkontribusi sekitar 3% penduduk lansia dunia. Fenomena akhir-akhir ini di mana lansia masih sering dipandang sebelah mata, dipinggirkan, didiskriminasi, mengalami penelantaran, perlakuan salah, bahkan kekerasan. Lansia kerap kali dipandang sebagai stigma. Ini tentu saja sangat menyakitkan bagi para lansia. Jika ini terus dibiarkan, maka lansia akan semakin terbebani, semakin terpinggirkan, mengalami ketergantungan, mengalami depresi, mengalami kesepian, dan tentu saja akan semakin rentan terhadap penyakit. Banyak penelitian membuktikan bahwa kebahagiaan dan lingkungan yang kondusif berkorelasi positif dengan imunitas tubuh. Lingkungan yang ramah terhadap lansia menjadikan lansia merasa dihargai dan merasa berguna, yang berimplikasi pada peningkatan semangat hidup dan harga dirinya. Lingkungan yang ramah lansia akan memberikan ruang pada lansia untuk tetap mandiri, aktif, dan produktif untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial ketimbang menjadi beban. Selain itu, bicara kelanjut usiaan tidak sekedar bicara tentang warga negara yang berusia 60 tahun ke atas, tapi bicara tentang masa depan. Kelanjut usiaan adalah isu masa depan, dan menjadi lansia adalah masa depan setiap orang. Karena itu, untuk mewujudkan lansia yang mandiri, aktif, dan produktif, generasi muda perlu diajak untuk memiliki orientasi dan visi kelanjut usiaan. Tujuannya adalah agar mereka peduli terhadap lansia dan juga menyadari bahwa mereka harus mempersiapkan diri dengan baik agar kelak dapat menjadi lansia yang sukses. Tahun 2020 sampai 2035 adalah puncak bonus demografi. Jika lansia tetap produktif, tetap sehat dan mandiri, maka rasio ketergantungan semakin rendah, sehingga akan semakin banyak bonus demografi yang bisa dipetik. Oleh karena itu, perlu digagas satu inovasi yang menjamin terwujudnya lansia yang mandiri, aktif, dan produktif. Melalui gerakan Indonesia Ramah Lansia, petik bonus demografi, Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Minola Kendari ingin mengajak semua komponen melalui satu gerakan kampanye untuk peduli, ramah, serta punya visi dan orientasi kelanjut usiaan.